Ada satu malam yang terasa lebih sunyi dari biasanya. Kita duduk di pinggir kasur, layar ponsel masih menyala, aplikasi mobile banking terbuka. Angka di sana tidak nol, tidak juga minus. Tapi entah kenapa rasanya kosong. Baru tanggal 23. Gaji belum benar-benar hilang, namun ia juga tidak benar-benar ada. Di meja kecil ada strok belanja yang belum dibuang. Di dapur ada botol kopi literan yang dibeli karena lagi promo. Di email ada notifikasi subscription yang diperpanjang otomatis. Semua terlihat kecil. Tak ada satupun yang terasa seperti kesalahan besar. Dulu waktu kecil, kita sering lihat orang tua menghitung uang di atas meja kayu. Uang dilipat, diselipkan di amplop. Ada amplop listrik, amplop beras, amplop sekolah. Uangnya sama-sama kertas, tapi rasanya berat, punya tempat, punya tujuan. Sekarang uang tidak lagi berbunyi saat dipindahkan. Ia hanya berpindah sebagai angka, satu klik, satu swipe. Dan entah bagaimana tiap akhir bulan selalu ada perasaan yang sama. Kenapa ya? Duit kayak bocor. Kita tidak merasa boros, tidak beli barang mewah, tidak tiap minggu nongkrong mahal. Tapi tetap saja, selalu ada yang hilang tanpa jejak jelas. Apakah kita memang tidak pandai mengatur uang, atau sebenarnya ada sesuatu yang berubah pada cara kita hidup? Pertama, mungkin bukan soal jumlah besar, tapi soal kebocoran kecil yang konsisten. Kopi Rp28.000 3 kali seminggu. Ongkir Rp12.000 hampir tiap 2 hari. Biaya admin bank, biaya platform, biaya layanan, biaya kemudahan. Satu-satu terasa ringan. Dikumpulkan sebulan, mereka menjadi lubang kecil yang tak terlihat tapi nyata. Kebocoran bukan selalu karena kita rakus. Seringkali karena sistem hari ini memang didesain untuk membuat pengeluaran terasa ringan. Kartu, QRS, e-wallet, pay later. Uang tidak lagi berkurang di tangan. Ia hanya berubah warna di layar. Penelitian perilaku konsumen menunjukkan bahwa orang cenderung mengeluarkan lebih banyak saat tidak membayar dengan uang tunai. Karena rasa kehilangan itu tumpul. Tidak ada sensasi fisik melepas lembaran uang. Tidak ada momen berhenti. Semua terlalu mulus. Lalu ada ilusi diskon. Diskon 50%. Flash sale 2 jam. Gratis ongkir. Kita merasa menghemat, padahal tetap mengeluarkan uang. Kita merasa menang, padahal saldo tetap berkurang. Diskon sering menggeser pertanyaan dari, apakah aku butuh ini? Menjadi, sayang kalau dilewatkan. Kedua, gaya hidup merayap naik tanpa kita sadari. Dulu makan di warung sudah cukup. Sekarang minimal tempatnya estetik. Dulu hiburan cukup televisi. Sekarang ada 3 platform streaming. Kenaikan kecil ini disebut lifestyle creep. Saat penghasilan naik sedikit, standar kenyamanan juga ikut naik. Tidak drastis, tapi stabil. Dan jarang sekali turun kembali. Kita jarang merasa hidup lebih mewah, karena semua naik bersama-sama. Harga kopi, harga transportasi, harga sewa, harga ekspektasi sosial. Ketiga, uang kita sekarang bersaing dengan algoritma. Iklan tidak lagi muncul secara acak. Ia muncul sesuai apa yang kita cari, apa yang kita suka, apa yang kita pikirkan diam-diam. Kita tidak sekadar membeli barang. Kita membeli versi diri yang dijanjikan. Sepatu untuk jadi lebih aktif. Buku untuk jadi lebih bijak. Peralatan dapur untuk jadi lebih sehat. Sebagian memang berguna, sebagian lagi hanya memberi rasa sesaat. Rasa bahwa kita sedang menuju hidup yang lebih baik. Keempat, ada pengeluaran emosional. Hari yang melelahkan. Kerja yang tidak dihargai. Hubungan yang rumit. Kita tidak selalu bisa mengontrol itu semua. Tapi kita bisa memesan makanan favorit. Bisa beli barang kecil yang memberi dopamin cepat.
bisa klik check out dan merasa punya kendali. Uang menjadi pelipur. Bukan solusi, tapi penenang. Dan penenang sering dibeli tanpa banyak pertimbangan. Kelima, kita jarang benar-benar melihat uang secara utuh. Gaji datang sebagai satu angka besar. Tagihan datang sebagai potongan-potongan kecil. Karena terpisah, kita tidak merasakan dampaknya secara menyeluruh. Jika semua pengeluaran dikumpulkan dalam satu daftar panjang, mungkin kita akan terdiam beberapa menit. Bukan karena malu, tapi karena baru sadar betapa banyak keputusan kecil yang kita buat setiap hari. Ada juga faktor inflasi yang sunyi. Harga naik perlahan, kualitas kadang turun, tapi kita tetap membeli karena sudah terbiasa. Kita hidup di masa di mana kenyamanan adalah standar, pengiriman cepat adalah normal, langganan otomatis adalah default, dan default jarang dipertanyakan. Maka kebocoran itu bukan selalu kesalahan pribadi. Ia kombinasi antara sistem yang memudahkan, emosi yang mencari jeda, dan kebiasaan kecil yang tidak pernah dihitung ulang. Kadang kita menyalahkan diri sendiri. Kenapa sih nggak bisa nabung? Padahal mungkin yang perlu diubah bukan hanya disiplin, tapi kesadaran atas pola. Uang jarang benar-benar hilang. Ia hanya berpindah ke kenyamanan kecil, ke rasa aman sementara, ke versi diri yang kita coba bangun sedikit demi sedikit. Mungkin duit terasa bocor bukan karena kita ceroboh, tapi karena hidup modern dipenuhi aliran kecil yang tak pernah berhenti, seperti pipa dengan retakan halus. Tidak pernah pecah besar, tapi terus menetes. Pertanyaannya mungkin bukan lagi, kenapa aku boros? Melainkan, kemana saja aliran kecil itu pergi? Ada sesuatu yang berubah saat kita mulai mencatat, bukan dengan rasa bersalah, tapi dengan rasa ingin tahu. Seperti kembali ke meja kayu masa kecil. Menghitung pelan-pelan, bukan untuk membatasi hidup, tapi untuk memberi uang tempat pulang. Karena uang pada akhirnya hanyalah alat. Ia mengikuti arah perhatian kita. Jika perhatian kita tercerai-berai, uang pun ikut tersebar. Mungkin bulan depan tidak akan langsung sempurna. Mungkin masih ada kopi, masih ada promo, masih ada check out larut malam. Tapi ada satu hal kecil yang bisa berubah, kita sadar. Dan kesadaran itu seperti menutup keran sedikit demi sedikit. Tidak dramatis, tidak heroik, tapi cukup untuk membuat akhir bulan terasa lebih tenang. Lalu suatu malam nanti, kita membuka aplikasi yang sama. Angkanya mungkin tidak jauh berbeda. Namun kali ini, ia tidak terasa kosong. Ia terasa dipahami. Dan mungkin untuk pertama kalinya tidak lagi bocor tanpa nama.